adakah dua solat sunat yang berlainan? Adakah dua solat sunat yang berlainan boleh digabungkan dalam satu niat? Allah, apakah dua jenis sembahyang sunat yang berlainan boleh digabungkan dalam satu niat? Apakah kira-kira gulai kambing boleh dicampur dengan gulai atau dengan sop, dan seperti apa jadinya? Jadi sebagaimana sop tidak boleh dicampur dengan gulai, yang akhirnya rasanya lah gulai lah sop, namanya apa? Lai sop. Tak jadi. Ini bukan gulai, ini bukan sop. Kenapa? Karena sudah tercampur baur. Tapi ada di antara daripada ibadah-ibadah sunat yang boleh digabungkan semacam itu. Jadi misalnya bang, pada waktu kita datang ke masjid, ada sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perasaan tak? Ini kita salah praktek. Salah praktek macam mana? Dari malam hari ini kita rubah. Jadi kalau pada waktu kita masuk masjid, tuan imam siapa masuk ke masjid, ada berkumandang itu kan kita nampak orang berdiri kan begitu. Itu berdiri itu kenapa? Sebab kalau kita pada saat masuk masjid langsung duduk, maka keluputanlah peluang kita untuk melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kita tunggu berdiri sampai selesai dikumandangkan, baru kita sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa berdiri? Menyahut berdiri supaya tidak keluputan dua rakaat sembahyang tahiyatul masjid. Sementara kalau kita dah duduk di masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita pun berdiri untuk meletakkan Al-Quran tadi itu ke tempatnya, atau pada saat azan berkumandang kita tutup Al-Quran, atau ada keperluan yang kita perlukan kasih dengan kita nak betulkan sejadah atau meletakkan sutra di hadapan, atau juga dengan kita betulkan mikrofon, itu dengan kita selepas itu kita langsung duduk aja lagi. Kita tengok ramai orang pada saat azan berkumandang terus dia bangkit mengembalikan Al-Quran ke tempatnya, selepas itu dia berdiri saja sampai azan habis dikumandangkan. Berdiri itu sia-sia, tidak ada gunanya. Kenapa? Sebab kita sudah dah di masjid. Orang yang berdiri tadi itu untuk mengamankan sembahyang tahiyatul masjid. Mana abang tadi itu? Jadi pada saat kita masuk masjid, azan dah berkumandang. Tuntutan pertama kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Tuntutannya kedua dengan kita melaksanakan sembahyang qabliyah zuhur. Nah, itu tidak mengapa. Jadi kita sembahyang qabliyah zuhur saja, sengaja melaksanakan sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala Allahu Akbar, tercakup dalam sembahyang kita tadi itu sembahyang tahiyatul masjid. Macam itu juga sembahyang sunat wudu. Selepas kita mengambil air wudu, sudah sunat wudu kalau kita tak kerjakan pun, yang penting kita selepas berwudu kita sembahyang. Qabliyah kah, duha kah, tahajud kah. Jadi lepas kita berwudu langsung kita melaksanakan salat tahajud. Tergabung di dalam sembahyang tahajud kita tadi itu sembahyang sunat wudu. Tapi kalau seandainya sembahyang witir mau digabungkan dengan sembahyang qadhaan maghrib 3 rakaat, itu berarti kita mencampur nasi kerabu dengan nasi kandar, atau dengan nasi dagan, atau dengan nasi belahu. Tak jadi, tak boleh dicampur baur. Macam itu juga halnya kalau pada saat dengan kita nak campur baur antara sembahyang sunat duha 2 atau 4 rakaat dengan sembahyang qabliyah zuhur misalnya. Jadi kita nak qadha sembahyang sunat duha tadi itu, maka kita kerjakan sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dan kita campur baur sekaligus dengan sembahyang sunat duha. Tidak dapat kedua-duanya. Macam itu juga kalau antara dua yang wajib. Dua yang wajib yang boleh dicampur itu hanya haji dengan umrah, yang namanya haji qiran. Pada saat kita melaksanakan haji qiran, kita laksanakan haji wajib dengan umrah wajib dengan satu pelaksanaan saja. Selain daripada itu tidak ada. Dua kewajiban dikumpulkan dalam satu. Nah, ada 3 dalam satu. Bahkan ada 4 dalam satu. Bagaimana 4 dalam satu? 2 dalam satu.
Seperti udah kawin belum? Udah. Dua dalam satu dulu. Dua dalam satu. Besok Kamis. Lepas Kamis Jumat. Lepas Jumat Sabtu. Di antara daripada kerja-kerja yang patut dilaksanakan pada hari dan juga pada malam Jumat untuk orang yang sudah kawin, itu buat kerja bakti. Gak paham kerja bakti, sini pahamnya proyek saja. Lembut bahasa kerja bakti itu. Kalau buat proyek sama dengan proyek. Kalau sana sebut proyek. Allahu Akbar. Jadi subuh, Masya Allah Tabarakallah, yang kadang-kadang dengan kita akan menjelang hari Lebaran. Menjelang hari Lebaran, Masya Allah Tabarakallah, sembahyang hari Lebaran. Sebelumnya disunahkan mandi hari Lebaran. Mandi hari Lebaran itu sudah masuk waktunya daripada tengah malam. Masya Allah Tabarakallah. Karena besok kita akan berlebaran, maka kita akan mandi hari Lebaran. Yang pada malam hari itu, sebelum kita berlebaran, kita sudah buat lebaran sebelumnya. Pukul 4.30 buat lebaran. Masya Allah Tabarakallah. Setelah sahur lagi. Antum tak boleh kadang. Orang tua selepas sahur lagi. Wah, Syekh, itu macam mana tuh rumusannya, Syekh? Apakah termasuk para awliya salihin yang macam itu? Enggak. Itu untuk orang ramai. Lepas makan sahur lagi. Selepas makan sahur lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan subuh berkumandang. Maka pada waktu mandinya nanti, satu untuk mandi wajib, dua untuk mandi hari Lebaran. Kalau sana itu pada malam hari Lebaran. Sabtu juga. Kalau pada siang hari Jumat, Masya Allah Tabarakallah. Makanya orang Islam di negara Islam dengan undang-undang Islam, hari Jumat itu bukan hari kerja. Kenapa? Sebab kerja-kerja pada hari Jumat itu banyak. Di antaranya yang itu. Kalau pergi office, bila nak bekerja. Itu hikmatnya. Masya Allah Tabarakallah. Kalau pada hari Jumat itu kita tak kerja, lepas 8 pagi, perut kenyang, nak berehat, tak baring, istri juga baring. Akhirnya punya pikir daripada tak ada kerjaan, udahlah buat kerjaan sendiri. Jadi selepas kerjaan pada pagi hari itu, kita akan mandi junub. Mandi junub gabungkan sekaligus dengan mandi sunat Jumat. Dapat kedua-duanya. Itu 2 dalam 1. 3 dalam 1 itu muslimat. Muslimat ada qadaan Ramadan yang masih baki. Masih ada berapa lagi? 2. Oke, 2 hari lagi. Udahlah peruntukan harinya dengan hari besok dan dengan hari Senin yang akan datang. Maka niat yang pertama untuk puasa qadaan. Niat yang kedua untuk puasa hari Senin, besok Kamis, untuk puasa hari Kamis. Niat yang ketiga, kalau bertepatan dengan nisfu Sya'ban, niat untuk puasa nisfu Sya'ban. Sebab nisfu Sya'ban yang akan datang tepatnya pada hari Senin. 1. Qadaan, 2. Nisfu Sya'ban. Yang ketiga, puasa hari Kamis, Senin. Yang ketiga, puasa yang keempat, puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Kita puasa pada hari yang ke-15 itu 4 dalam 1. Jadi bukan tokat Ali, dia 4 dalam 1. Kita tengok minuman tadi itu, wah, Masya Allah Tabarakallah. Ginsing apa tuh ada 1, ada tongkat Ali, ada pasak bumi, ada pasak beritu, ada la ilaha illallah, air mengkudu juga ada juga di daerah. Nah, jadi 4 dalam 1 dapat puasa nisfu Sya'ban, dapat puasa Ayyamul Bid, dapat puasa hari Senin, dapat puasa qadaan 4 dalam 1. Tapi itu tidak boleh dikias-kiaskan. Itu sudah merupakan satu ketetapan hukum, tak boleh dengan kita buat kiasan sehingga mau kita samaratakan semua ibadah seperti itu. Jadi kita simpulkan saja, ada di antara daripada sembahyang 2 niat dapat kedua-duanya, ada juga di antara daripada sembahyang dengan 2 niat batal kedua-duanya. Yang lain, Allah Haji.